Halo teman-teman, di sini ada Dipa Septia dan di sana ada. Ada Widya Ningrum Kinasih. Nah, teman-teman, meskipun kita di sini tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran melalui tatap muka, di sini kita bisa tetap belajar melalui pembelajaran daring. Sekarang kita akan membahas tentang teks prosedur. Oke, kita mau masuk ke pembahasan. Tolong disimak ya teman-teman. Teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang seperti apa? Tujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Klasifikasi teks prosedur. Yang pertama ada teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua ada teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga ada teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Baik, kemudian yang berikutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks prosedur pada umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin di sini berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkahnya juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang selanjutnya ada menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul Manfaat Jamur untuk Kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Selanjutnya ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Dan ada menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Selanjutnya ada menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur, akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi
1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku, tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Baik, yang berikutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri dari 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Dan yang terakhir, struktur teks prosedur itu apa aja sih? Yang pertama ada pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian penghantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada di dalam teks prosedur. Yang kedua ada material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan, alat-alat yang perlu disiapkan sebelum memulai kegiatan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Dan yang terakhir ada simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak video ini. Saya Dipa Septia. Ada Widya Ningrum Kinasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.